Shalom, selamat pagi anak Miss sekalian. Berjumpa kembali bersama saya Miss Jeti Sinambela. Nah, hari ini kita akan memasuki pelajaran baru yaitu tentang persamaan linear dua variabel ya. Nah, bagaimana itu persamaan linear dua variabel? Sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan garis gitu ya. Atau kalau dia persamaan garis atau persamaan linear aja, berarti variabelnya hanya satu, ya. Yang ini yang akan kita bahas sekarang yaitu dua variabel. Nah, persamaan linear dua variabel mempunyai bentuk umum. Ini bentuk umumnya ya, AX tambah BY sama dengan C gitu ya. AX tambah BY sama dengan C. Nah, dengan A, B, dan C-nya adalah bilangan real. Ya, kemudian A-nya lebih dari 0 atau lebih besar dari 0, B-nya juga lebih besar dari 0. Jadi A dan B-nya tidak boleh sama dengan 0, ya. A dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini harusnya lebih besar ya. Tidak boleh sama dengan. Nah, kemudian penyelesaian dari persamaan AX tambah BY sama dengan C dapat kita peroleh dengan memberi nilai secara sembarang terhadap salah satu variabelnya. Artinya, terhadap salah satu variabelnya itulah koefisiennya, ya. Nah, kemudian untuk sistem persamaan linear dua variabel, kalau sudah ada kata sistem berarti persamaannya lebih dari satu, ya. Tapi kalau misalnya persamaannya hanya satu, persamaan linearnya hanya satu, berarti persamaan linear dua variabel gitu. Tapi kalau persamaannya sudah lebih dari satu, berarti ada sistem, ya, sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel adalah dua atau lebih gitu ya. Dua atau lebih persamaan linear dengan dua variabel yang disajikan secara bersamaan ya. Jadi bentuk umumnya sama ya. Nah, kemudian A, B, C-nya juga baik yang pertama atau persamaan yang kedua sama-sama bilangan real ya. Nah, himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear dua variabel dapat ditentukan. Nah, jadi kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya menggunakan 4 cara. Ada metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, ataupun eliminasi substitusi. Ya, digabung antara eliminasi dengan substitusi. Namun yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang metode substitusi dan eliminasi. Ya, yang pertama kita bahas tentang metode substitusi. Kalau yang namanya substitusi, kalian sudah pasti tahu ya, kelas 7 juga sudah ada belajar tentang substitusi ya. Substitusi artinya mengganti, ya, mengganti. Jadi, dalam metode substitusi, salah satu variabelnya dipisahkan ya dari salah satu persamaan yang ada. Kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan yang lain, ya. Untuk contohnya bisa kita perhatikan di sini. Di sini ada sistem persamaan linear dua variabel. Di sini ada dua persamaan. Persamaan yang pertama yaitu 3x tambah y sama dengan 5. Kemudian persamaan kedua, 2x tambah 3y sama dengan 8. Nah, di sini kita mau menentukan nilai x dan y-nya, ya, nilai x dan y dengan menggunakan metode substitusi, ya. Jadi langkah yang pertama yang akan kita kerjakan adalah selesaikan salah satu dari persamaan di atas, yaitu soalnya yang tadi untuk sebuah variabel ya. Ambil persamaan pertama untuk menyatakan y sebagai fungsi x ya. Jadinya nanti y sama dengan gitu ya. Atau kalau misalnya yang x-nya duluan kita buat, boleh nggak Miss? Boleh ya. Cuma di sini kebetulan karena variabel y-nya sama dengan 1, ya udah langsung aja y sama dengan gitu ya. 3x berarti positif ya, pindah ke ruas kanan jadi min. Sehingga y-nya sama dengan 5 kurang 3x. Nah, nilai y inilah yang akan kita substitusi ke persamaan yang kedua. Persamaan kedua tadi apa? 2x tambah 3y sama dengan 8 gitu ya. Y yang ada di persamaan ini kita ganti dengan 5 kurang 3x. Sehingga 2x tetap ya 2x.
Kemudian 3 kali Y berarti 3 kali 5 kurang 3X. Y-nya kita ganti dengan 5 kurang 3X. Sama dengan 8. 2X tambah 15. 3 kali 5 kan 15. 3 kali min 3X berarti min 9X sama dengan 8. Ya, 15 dikurang 2X kurang 9X berarti min 7X. Sama dengan 8, min 7X sama dengan 8 kurang 15. Ini ya, positif 15 pindah ke ruas kanan jadi min. 8 kurang 15, min 7, sehingga X-nya sama dengan 1, yaitu min 7 dibagi min 7. Ya, kita sudah peroleh nilai X. Nah, sekarang kita mau mencari nilai Y-nya, karena kita mau mencari nilai X dan Y ya. Kita masih hanya peroleh nilai X-nya. Nah, cara yang kedua, langkah yang ketiga, substitusikan nilai X. Nah, kita kan sudah peroleh nilai X ke persamaan yang diperoleh dari langkah awal. Langkah awalnya tadi kita peroleh bahwa Y sama dengan 5 kurang 3X. X-nya kita ganti dengan 1, berarti 3 kali 1. Ya, karena 3 kali X ya, sehingga kita peroleh Y sama dengan 2. Nah, jadi penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Kenapa 1,2? X-nya tadi kita peroleh 1, kemudian Y-nya sama dengan 2. Ya, jadi 1,2. Ya. Nah, itu kalau dia metode substitusi. Kalau dia metode eliminasi. Nah, kita perhatikan. Metode eliminasi, ya, cara menggunakan ini yaitu salah satu variabelnya dieliminasi. Ya, eliminasi artinya dihilangkan. Dengan cara boleh mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan yang ada. Sebelum dikurangkan atau ditambahkan, ini perlu ya, sebelum dikurangkan atau ditambahkan, terlebih dahulu disamakan dulu koefisien dari variabel yang dieliminasi. Ya, dengan cara mengalihkannya dengan suatu bilangan. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau eliminasi variabel X-nya, berarti koefisiennya harus kamu samakan dulu. Nah, caranya bagaimana? Kita perhatikan contohnya. Di sini ada dua persamaan linear dua variabel, yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 8. Kemudian persamaan yang kedua, 3X tambah Y sama dengan 5. Ya, kita mau mencari nilai X dan Y dengan menggunakan eliminasi. Nah, yang pertama, namanya mengeliminasi berarti harus ada yang kita hilangkan. Ya, kita buat dulu persamaannya. Nah, kalau kita lihat dari persamaannya ini, misalnya kita mau mengeliminasi variabel X. Ternyata koefisien dari X itu nggak sama. Yang pertama dia 2, yang kedua dia 3. Kemudian untuk Y juga tidak sama. Persamaan pertama koefisien Y-nya 3, koefisien Y yang kedua adalah 1. Nah, bagaimana supaya ini sama? Keduanya kita kalikan. Ya, kalau misalnya kita mau mengeliminasi Y, berarti supaya koefisien Y-nya sama, bagaimana? Berarti yang ini 3-nya kita kali 1, kemudian Y-nya kita kali 3. Jadinya dia sama-sama 3. Gitu ya. Nah, semua persamaan ini kita kalikan dengan 1. 1 kali 2X, 2X. 1 kali 3Y, 3Y. 1 kali 8 adalah 8. Kemudian persamaan yang kedua kita kalikan dengan 3. 3 kali 3X, 9X. 3 kali Y, 3Y. 3 kali 5, 15. Ya, kemudian kita kurangkan. Nah, di sini sudah sama baik persamaan 1 ataupun persamaan kedua sama-sama koefisiennya sama-sama 3 ya. Berarti 3Y kurang 3Y sama dengan 0. Jadi habis ya. Inilah yang tereliminasi. 2X kurang 9X sama dengan min 7X. Sama dengan 8 kurang 15 sama dengan min 7. Berarti X-nya sama dengan min 7 per min 7 sama dengan 1 ya. X-nya kita peroleh 1. Nah, kemudian untuk yang ini kan masih nilai X-nya, berarti untuk memperoleh nilai X yang dieliminasi adalah Y. Untuk memperoleh nilai Y-nya berarti yang kita eliminasi adalah X ya. Nah, kalau untuk mengeliminasi nilai X, kita buat koefisien dari X-nya harus sama. Nah, caranya bagaimana? Berarti 2 ini kita kalikan dengan 3. 3-nya kita kalikan dengan 2 supaya dia sama-sama 6. Ya. 2X kali 3, 6X. 3Y kali 3, 9Y.
8 kali 3, 24. Kemudian, persamaan kedua, 3x kali 2, 6x. Y kali 2, 2y. 5 kali 2, 10. Nah, kalau kamu perhatikan di sini, koefisien dari x-nya sudah sama. Berarti 6x kurang 6x adalah habis ya, jadi 0. Berarti dia sudah tereliminasi. Sekarang tinggal kita selesaikan y-nya. 9y kurang 2y sama dengan 7y. 24 dikurang 10 adalah 14. Berarti 7y sama dengan 14. Y sama dengan 14 dibagi 7. Sehingga y-nya kita peroleh sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah, atau himpunan penyelesaiannya, kamu harus ingat dari mana dulu? X, Y ya. X, Y, X-nya tadi 1. Kemudian Y-nya sama dengan 2. Ya. Sama hasilnya baik menggunakan eliminasi ataupun substitusi. Hasilnya pasti sama ya. Hanya metodenya aja yang berbeda. Ya. Nah, untuk metode yang lainnya kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Nah, jadi demikian pertemuan kita hari ini. Untuk materinya tetap kamu catat, kamu buat di buku catatan. Kemudian untuk tugasnya nanti kamu lihat di Google Classroom ya. Baik, selamat pagi dan semangat belajar. Terima kasih.